Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Izin Allah, ridha Allah, nikmat Allah, kita dapat berhadir, bertemu, bersilaturahim di majelis ilmu pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa dan hajat kita diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kehariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini berjudul Kaidah Fikih Kemudaratan Harus Dihindarkan. Ada beberapa kaidah fikih yang kaidah fikih itu dikategorikan kaidah pokok ya, atau kaidah fikih pokok, atau yang disebut dengan kaidah fikih asasiyah. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Semua urusan, semua amal ibadah kita, semua kegiatan kita tergantung dengan niat. Kaidah fikih ini didasari dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya sepotong padahal panjang ya. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat. Yang kedua, kaidah fikih itu al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau sudah yakin datang ragu, maka keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Seorang yakin dia sudah berwudu, tapi dia ragu, tidak yakin, ataupun dia ragu dia sudah batal atau belum batal, maka oleh karena itu dianggap dia belum batal. Kenapa? Karena keyakinannya itu dia sudah wudu, tapi ragunya itu sudah batal atau belum, maka keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sedang berwudu, kita ragu apakah sudah batal atau betul atau belum, maka Nabi mengatakan selama kita tidak mencium bau atau kedengaran suara, maka wudunya dianggap belum batal. Itu hadis Nabi, hadisnya sahih. Jadi ragu kita batal atau belum, atau sudah batal atau tidak batal, maka kata Nabi selama kita tidak mencium bau atau kita tidak mendengarkan suara, maka dianggap wudunya masih sah ataupun belum batal. Maka itulah ada kaidah fikih, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah fikih yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Setiap hal yang sulit di dalam beragama Islam
pasti Allah memberikan kemudahan. Kaidah fikih ini dasarnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Maka setiap kegiatan ataupun setiap amal ibadah, ketika memang itu sulit, maka pasti ada kemudahan. Seorang sulit kalau sholat berdiri, maka ada alternatifnya, yaitu duduk. Karena sulit dia berdiri, maka dibolehkan duduk. Kalau nggak sulit berdiri, maka nggak boleh duduk. Kemudian kalau dia sulit duduk, maka boleh berbaring. Maka ketika dia sulit duduk, maka boleh berbaring. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Tapi kalau dia sulit sholat, maka tidak usah sholat, itu tidak ada. Itu pilihan-pilihan nggak betul namanya. Jadi pilihannya seperti itu. Orang mau sholat konkretnya, dia kan mesti bersuci. Bersuci itu ada dengan berwudu. Kalau hadas kecil ya, bersuci satu bisa dilakukan dengan berwudu, yang kedua bisa dilakukan dengan bertayamum. Maka ketika kita tidak bisa wudu, maka bergantilah dengan tayamum. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kenapa kita ganti tayamum? Karena contohnya nggak bisa kena air waktu wudu, rematik dan segala macam, musim dingin dan segala macam, nggak bisa pakai air, maka beralih dengan bertayamum. Maka kesulitan mendatangkan kemudahan. Nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, maka boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Lagi-lagi kesulitan mendatangkan kemudahan. Contoh lain, ketika safar atau ketika musafir, maka boleh jamak dan qashar. Ketika dia sholat tamak seperti biasa, maka dia akan kesulitan. Maka boleh bagi orang yang musafir menjamak ataupun mengqashar. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Sholat di raudhah, begitu banyaknya orang yang mau sholat karena jamaknya ngantri, maka seharusnya kan sholat itu ya seperti biasanya rukuk, sujud segala macam. Tapi ketika memang itu kesulitan karena memang banyaknya antrian jamaah segala macam, maka sholatlah bagaimana bisanya. Maka itu namanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Ketika kita membuang BAB ataupun buang air kecil, istinja gitu, di pesawat contohnya. Kalau memang nggak ada air ataupun ada air, tapi karena memang tidak memungkinkan pakai air, boleh dengan alat seperti tisu. Maka kesulitan mendatangkan kemudahan. Inilah hebatnya Islam itu, sehingga bisa tarik ulur. Arti tarik ulur sesuai dengan konsepnya. Jangan diulur terlalu panjang nanti putus, nah itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kan tadi sudah dijelaskan firman Allah, dasarnya tadi firman Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Bahkan dalam hadis itu kan Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan janganlah dipersulit. Keempat kaidah fikihnya adalah ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihindari, harus dihilangkan. Kaidah fikih ini berdasar adanya satu firman Allah dalam Al-Quran, famanitturra ghaira baghin
wala 'adin fala itsma 'alaihi. Famanitturra, maka barang siapa saja yang dalam keadaan mudarat itu hal yang terpaksa, maka boleh melakukan perbuatan yang diharamkan Allah dengan catatan ghairu baghin, yaitu ghairu baghin dengan tidak melewati batas, wala 'adin, dan bukan dengan keadaan berulang, fala isma alaih, maka tidak ada dosa bagi kita. Firman Allah ini sudah menjelaskan bahwa banyak hal yang awalnya itu haram, tapi ketika famanitturra, ketika dalam keadaan mudarat, maka yang haram itu menjadi halal. Sekali, maka yang haram itu menjadi halal, dengan catatan dua: jangan melampaui batas dan jangan berulang, dan atau jangan hal yang menjadi satu hal yang diingini. Adil itu kan melampaui batas. Nanti coba lihat Al-Quran surah An-Nisa itu ketika berkaitan tentang menjelaskan waris, An-Nisa 11 ya, surah An-Nisa ayat 11 itu, kemudian ayat 12-nya dijelaskan di situ. Ayat 12, siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti aturan waris sesuai dengan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11 antara lain, maka dia akan mendapatkan pahala dan dia akan dimasukkan surga oleh Allah selama-lamanya. Ayat 13-nya, wa may yata'adda, dan siapa saja yang melampaui batas hudud, wa may yata'adda hududallah, siapa saja yang melampaui batas dengan melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Artinya orang yang menetapkan waris tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ancamannya adalah dia akan dimasukkan neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi adil atau yang tak ada tadi, ada itu tadi artinya dengan melampaui batas. Jadi oleh karena itu, itulah mudarat. Jadi mudarat itu sebagaimana dalam Al-Quran, bahwa ketika terjadi mudarat, maka yang haram menjadi halal. Ya, nanti kita jelaskan contohnya. Kemudian dasar hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar. Hadis riwayat para imam hadis ya, seperti Bukhari dan Imam Tirmidzi. Artinya tidak boleh melakukan mudarat dan memudaratkan orang lain. Merokok dipublish, merokok di hadapan orang banyak, atau merokok di halayak ramai, tidak boleh. Kenapa? Bisa memudaratkan bagi orang lainnya. Maka itu la darara wa la dirar, maka tidak boleh melakukan perbuatan mudarat. Kita kan tidak. Dalam Islam itu dijelaskan, keimanan kita yang paling kecil itu adalah ketika ada duri di tengah jalan, maka buanglah itu duri. Sekarang enggak, jalan sudah bagus, dibuatlah tanggul tinggi, nah itu jadi masalah. Polisi tidur kan gitu ya. Saking kadang orang lain sampai sumpah serapah karena terlalu berlebihan. Berapa meter sudah berapa banyak. Wah, makanya kalau kita kadang naik mobil itu kadang saya bilang sama driver saya, kalau usahakan jangan banyak tanggul kalau jalan, pusing kita. Itu kan termasuk ya gimana ya? Ya kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan oke lah. Tapi kalau baru jalan berapa meter sudah tanggul itu kan nggak sampai segini berapa inci itu kan jadi masalah. Jadi nggak boleh memudaratkan di orang lain. Nah, kemudian ada hadis Nabi, ini menjadi catatan bagi kita. Dari hadis itu begini, man darra musliman darrahullah, wa man syaqqa musliman syaqqallah alaihi. Artinya, siapa saja yang memudaratkan orang Islam, maka Allah akan memudaratkan hidupnya.
Siapa saja yang mempersulit urusan orang Islam, maka Allah akan mempersulit urusannya. Tuh, Bapak Ibu, mudahkan urusan orang lain, jangan dipersulit. Jangan ada istilah, Ustaz, kalau memang masih bisa dipersulit, apa yang dipermudah? Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi itu hadis Nabi itu. Maka terkadang hidup kita itu, urusan itu kita gampang aja. Kenapa? Karena mungkin kita selama ini memudahkan urusan orang lain. Tapi kalau kita sulit banget urusan itu, nggak selesai atau macam hal itu, mungkin karena selama ini kita sering mensulitkan urusan orang lain. Ingat dulu Bapak Ibu, kalau kuliah S1 atau S2 S3, ketika dapat pembimbing skripsi muda, itu enak nggak rasanya? Wah, enak dengan Bapak itu, kenapa urusannya mudah, tapi sesuai dengan proseduralnya. Tapi kalau sudah dosen itu urusan sulit, bimbingan skripsi sampai 3 tahun nggak selesai dengan berbagai macam alasan, itu orang pun mau ketemu malas. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, insya Allah orang akan mendoakan kita, pasti. Kenapa? Karena memang disitulah letak kehidupan kita. Bagaimana dalam hidup yang namanya bersosialisasi dengan masyarakat, diusahakan harus menyenangkan, harus memudahkan urusan orang lain dalam segala hal. Hidup berjiran bertetangga, mudahkan. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu dari hadis, siapa saja yang menyusahkan orang lain, orang muslim, maka Allah akan menyusahkan hidupnya. Menyusahkan hidup itu berarti bisa dalam segi karena dia susah segala proses hidupnya. Tapi ketika kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan hidup kita, Bapak Ibu. Ya, karena memang menyenangkan orang lain itu menjadi skala prioritas. Arti skala prioritas apa? Bahwa usahakan hidup itu menyenangkan orang lain dalam sisi apapun, seperti dalam memberi apapun yang kita berikan, usahakan menyenangkan orang lain. Termasuk memberi dalam rangka menyenangkan orang lain itu adalah di dalam Al-Quran dijelaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kurang sempurna kebaikan kita sebelum memberikan apa yang kita cintai. Kalau memberi apa yang sudah kita tidak suka itu biasa, Bapak. Ya, itu baju di rumah udah nggak dipakai, kasih semua orang itu biasa. Tapi ketika ibu punya baju yang cakep di lemari, kasih sama orang, sanggup nggak? Aku nggak sanggup. Ya, itu menjadi PR bagi kita. Bapak punya cincin bagus itu. Saya lihat dulu gitu, Pak Haji, bagus cincinnya ya. Sanggup nggak Bapak kasih saya? Nah, itu berarti imannya belum sempurna itu. Gitu. Tapi saya mengatakan begini, itulah artinya memberi itu harus bisa menyenangkan orang lain gitu. Ketika kita lagi enak makan, kita suka makanan itu, nggak ada lagi kecuali itu. Ketika orang minta, gitu. Kalau kita kasih itu jadi PR besar kita. Jadi gitu begitu. Tentu memberi itu punya level ya. Kalau memberi hal yang tidak suka kita kasih sama orang lain, itu level biasa. Tapi ketika kita memang suka dengan suatu benda itu, kita kasih sama orang lain, itu menjadi satu hal yang luar biasa. Ibu punya acara di rumah, memberi makan tetangga itu atau memberi orang lain itu, jangan setelah acara selesai, tidak bagus itu. Nanti terkesan orang yang menerima pun pasti ya itu seperti itu. Itu orang gak akan senang. Tapi ketika ibu memberi tetangga sebelum acara mulai ibu kasih, senang gak orang itu? Ini namanya menghargai orang yang diberi. Ya. Kita memberi bukan hanya terhadap apa yang diberi saja menyenangkan, tapi bagaimana ketika kita memberi pun konteksnya bisa menyenangkan orang yang diberi itu, Masya Allah. Jadi begitu hidup. Kalau memang mesti saya beri ya, walaupun levelnya ya itu punya level bagi kita semuanya. Jadi itu tadi. Maka oleh karena itu hidup ini usahakan menyenangkan orang lain.
Kalau ketemu orang pun, jadi orang pun senang dengan kita. Kalau kita nggak ketemu orang, orang bertanya-tanya, si bulan mana, si anu mana, ibu itu mana, bapak itu mana. Kenapa? Karena dia selalu menyenangkan orang lain dalam segala hal. Ada rezeki lebih apa dikasih diberi kepada orang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, maka oleh karena itu kaidah fikih yang keempat tadi adalah dasar hukumnya tadi sudah dijelaskan Al-Quran, kemudian hadis Nabi. Nah, itu yang keempat. Yang ketiga adalah kaidah fikih yang kelima ya, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi dasar hukum. Adat istiadat, kearifan lokal itu menjadi sumber hukum. Itu kaidah yang kelima. Ini kan nanti ada hadis Nabi yang begini contohnya. Mar'ahul muslimun husnan fahuwa 'indallahi husnun. Wa mar'al muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'. Artinya begini, apa yang dianggap umat Islam itu baik, maka menurut Allah itu baik. Tapi ketika dianggap umat Islam itu tidak baik, maka menurut Allah itu tidak baik. Salaman setelah sholat, sholat salaman, itu kalau mau dicari hadisnya nggak ketemu, nggak ada itu dasar hukumnya. Tapi ketika memang itu dianggap umat Islam itu baik, maka kerjakan. Habis ngaji ada sarapan, ada nggak? Bu, ada nggak habis ngaji sarapan? Kok susah jawabnya? Nah, habis ngaji ada sarapan, itu baik nggak? Kerjakan. Nggak usah nunggu hadis cari dalilnya, itu nggak ketemu. Maka ketika memang itu dianggap umat Islam itu baik, maka menurut Allah itu baik. Ini kan berkaitan dengan adat istiadat itu. Jadi tradisi itu ketika memang itu baik silahkan saja. Tapi ketika memang itu tidak baik, jangan coba-coba. Maka oleh karena itu, bagi kita semuanya, yang kaidah yang kelima ini tentu ya nanti ada penjelasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke topik kita yang sesuai dengan tema sentral kita, kaidah fikih yang keempat tadi, yaitu kemudaratan itu harus dihindarkan. Nanti kalau membaca tulisan, baik di tulisan media online ataupun di buku, ada istilah mudarat dan yang kedua adalah masyaqqah. Sesuai kaidah fikih tadi kan ada al-masyaqqatu tajlibu taisir, kemudahan mendatangkan kesulitan, ad-dararu yuzal, kemudaratan bisa harus dihindarkan. Jadi kalau nanti membaca tulisan ada istilah mudarat, ada masyaqqah, itu ada perbedaannya. Kalau masyaqqah itu kesulitan yang memang tidak merubah hukum. Tapi kalau mudarat ketika terjadi dengan diri kita, maka itu bisa merubah hukum. Tadi sudah dijelaskan, ketika memang dia tidak bisa sholat berdiri, maka duduk. Itu bukan mudarat, tapi masyaqqah. Sholat tidak bisa berdiri dengan ganti dengan duduk, duduk tidak bisa duduk dengan berbaring, itu bukan mudarat. Sholatnya tetap wajib, tapi bagaimana tata cara sholatnya itu berbeda. Itu bukan mudarat, tapi masyaqqah. Sholat ketika musafir boleh jamak dan qasar, itu kan masyaqqah, kesulitan, bukan mudarat. Artinya apa? Kalaupun kita musafir boleh menjamak dan mengqasar, itu kan bukan merubah hukum. Yang penting sholatnya tetap wajib, nggak boleh ditunda, tidak boleh tidak sholat. Tapi bagaimana tata cara sholatnya, itu yang menjadikan perbedaan dengan yang biasa. Maka itu namanya masyaqqah, bukan mudarat. Kalau mudarat yang memang sulit kita hindari dan pada akhirnya itu bisa merubah hukum. Contohnya begini, seorang yang memang dalam kondisi tidak ada makanan yang halal apapun, makanan yang halal itu nggak ketemu sama sekali. Ya mungkin di suatu hutan dan segala macam yang terdampar segala macam, nggak ada makanan yang halal lagi. Sementara dia lapar,
Kalau nggak makan muncul penyakit mah, macam hal itu. Ya, yang ada binatang yang diharamkan Allah. Maka dengan seperti itu dia wajib mengkonsumsi makanan yang diharamkan Allah tadi dengan catatan ghairu baghin wala adin, nggak boleh berlebihan, nggak boleh untuk stok malam sampai besok. Kemudian wala adin, tidak boleh berulang. Kenapa? Karena dia menjadi satu mudarat. Kan awalnya tadi haram itu ya. Maaf, ketika kita seperti ini kan tidak boleh mengkonsumsi itu. Tapi ketika memang dalam keadaan darurat kita boleh mengkonsumsi itu, maka merubah hukum yang haram jadi halal. Beda kan Bu antara masyaqqah dengan mudarat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini materinya nggak susah banget kan? Sebetulnya susah, tapi kalau menjelaskan mudah ya insya Allah mudah. Jadi seperti itu. Saya berusaha memudahkan untuk Ibu supaya urusan saya dimudahkan Allah. Jadi seperti itu. Jangan pula nanti saya jelaskan, wah Ustaz Rizieto hebat ya. Kenapa? Apa yang dijelaskan kami tidak ngerti. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau masyaqqah itu tidak merubah hukum, tapi kalau mudarat itu bisa merubah hukum. Kalau sudah terpaksa, maka yang haram menjadi halal. Itu kan merubah hukum namanya. Contoh, di masa COVID kemarin kita divaksin, ada satu jenis vaksin yang memang berasal dari bahan yang haram. Kan begitu? Tidak ditemukan jenis vaksin lagi kecuali itu. Sementara itu terbuat dari benda yang haram atau terbuat dari unsur yang haram, sementara kan itu tidak boleh. Tapi karena demi menyelamatkan kesehatan manusia supaya kita sehat, maka divaksin. Maka awalnya tadi haram karena ada benda yang haram, maka ketika kita divaksin karena untuk menyelamatkan jiwa raga manusia, maka yang haram menjadi halal. Itulah Islam. Tapi selama memang itu tadi, selama memang sudah ditemukan yang vaksin yang halal, maka yang haram tadi tidak boleh dipakai lagi. Maka begitu juga, ketika memang sudah ditemukan makanan yang halal, yang haram, Ustaz enak juga rupanya makan celeng itu. Sama kok seperti makan daging sapi, daging kambing. Enak Ustaz, boleh dibekali? Oh nggak boleh. Itu khusus. Maka nanti yang namanya mudarat itu memang keadaan yang tanpa kita rekayasa. Memang itu keadaan yang memang tanpa kita duga-duga, yang sifatnya insidentil. Gak boleh karena wah enak juga ternyata binatang itu ya. Wah boleh boleh nambah sekali apa? Cukup hanya sekedar untuk menyelamatkan supaya kita tidak kelaparan. Maka itu tadi mudarat ya, atau mudarat itu adalah itu tadi bisa merubah hukum itu. Sehingga bagi kita semuanya, maka kaidah fikih yang keempat tadi bahwa kemudaratan harus dihindarkan, maka jangan melakukan perbuatan yang memudaratkan bagi diri kita atau memudaratkan bagi orang lainnya. Ya. Supaya jalan enak ke masjid, ya maka sholatlah jangan di depan pintu, maka sholat di depan. Ini karena udah datang duluan, sholatnya di depan pintu. Ini ibadah pun cari masalah, ya kan repot jadinya. Ibadah itu seharusnya mendatangkan pahala, kita datang dari masalah. Jadi seperti itu gitu. Dan demikian itu tadi, sehingga kemudaratan itu harus dihindarkan dalam segala apapun. Maka nanti tujuan supaya kemudaratan itu harus dihindarkan, sehingga nanti itu maka epicentrumnya sangat luas. Maka kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena dengan membuang sampah sembarangan itu bisa memudaratkan bagi diri kita dan orang lain, banjir tentunya. Kan seperti itu. Tidak boleh illegal logging, tidak boleh illegal fishing dan segala macam. Ya, termasuklah yang lagi rame itu masalah izin tambang IUP, ya kan? Kemarin
Infonya kan pemerintah memberikan izin pada ormas keagamaan. Ya, yang sudah menyatakan setuju adalah NU dengan pertimbangannya, itu silakan. Ya, kita pula jangan kita cibir juga, nggak boleh seperti itu. Mereka punya pertimbangan sendiri. Nah, Muhammadiyah itu masih terjadi diskusi ya, antara dinamika terjadi karena memang saya juga mengurus, dinamika masih terjadi, apakah memang masih apakah diterima untuk mengelola tambang oleh pemerintah itu atau memang tidak. Jadi di Muhammadiyah juga belum kata putus ya, karena memang harus dikaji dampak mudarat dan manfaatnya. Tambang itu kan memang anugerah dari Allah, itu sumber daya alam, itu harus kita nikmati. Islam membolehkan menggunakan menikmati sumber daya alam itu bukan untuk merusak. Masalahnya kita itu kan sumber daya alam kita itu pada akhirnya kita susah menikmati karena konsep kita itu baik dari regulasinya, regulatornya, pelakunya itu rata-rata merusak. Itu jadi masalah itu. Nebang pohon boleh, tapi harus ada aturannya. Termasuklah tambang tadi, itu kan anugerah dari Allah. Tapi bagaimana cara menambang yang baik sehingga tidak membuat dampak lingkungan yang besar, sehingga tidak merusak lingkungan, itu harus dikaji. Jangan karena kita mau menambang akhirnya merusak lingkungan, karena alam ini itu diciptakan Allah bukan untuk kita saja, Bapak Ibu. Untuk generasi 50 tahun ke depan, untuk 100 tahun ke depan, 5.000 tahun ke depan. Masih hidup atau enggak kita, Allah, atau masih ada dunia ini. Jadi itu sumber daya alam kita itu problemnya kan begitu, karena itu tadi regulasinya juga bermasalah, segala macam itu yang jadi masalah inti. Maka kemudaratan itu harus dilihat dalam tentunya dalam epicentrum yang luas. Maka umat Islam itu harus memahami juga yang namanya fikih lingkungan itu. Ini kadang habis sholat ya, contohnya biasanya kalau sholat di lapangan itu kan, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kan disiapkan apa namanya, disiapkan alas sholat Quran dan segala macam. Habis sholat udah ditinggalin saja. Itu kan bukan perilaku Islam ya Bapak Ibu. Makanya sekarang itu dianjurkan untuk, makanya ada namanya masjid yang ramah lingkungan. Masjid itu kalau masjidnya bersih, tapi bagaimana toilet segala macam itu kan menjadi tanggung jawab kita. Kalau di masjid Tanwir itu di PP Muhammadiyah itu sudah hampir masjidnya sudah ramah lingkungan. Itu harus dikembangkan seperti itu. Jadi fikih lingkungan itu menjadi hal yang wajib bagi kita, mengurangi sampah atau limbah plastik itu, sehingga kita sudah minuman itu bukan pakai yang botol-botol plastik, pakai apa Bu? Yang tempat air minum itu kan lebih bagus lagi sebenarnya. Untuk apa? Ya itu tadi itu kan untuk berpikir jangka panjang ke depan. Ya, sekarang itu masjid di Muhammadiyah itu sudah menggalakkan tenaga surya. Jadi itu kan menjadi hal yang menjadi pikiran ke depan ini itu penting. Supaya apa? Supaya lingkungan itu menjadi hal yang dinikmati bersama. Ingat, sumber daya alam itu diciptakan Allah untuk dinikmati, bukan untuk dirusak. Ya, sehingga itu harus mendatangkan manfaat bagi umat manusia seperti umat Islam. Jadi fikih lingkungan itu penting. Ini kadang, maka betul kata ulama itu dalam satu pernyataan beliau, al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu ternodai dengan tingkah laku perilaku umat Islamnya. Jadi Islam itu sakral, yang menjadi masalah itu kan muslimnya. Dilarang melakukan korupsi, ya akhirnya umat Islamnya itu. Maka kadang ada ungkapan tanda kutip ya, betul atau enggak, itu terjadi perdebatan. Kenapa di negara-negara non muslim di sana hidupnya kok bersih kan seperti itu?
tertib dan segala macam. Mayoritas umat Islam di kita kadang tidak melakukan itu. Maka itu ada, betul itu kata seorang ulama besar itu, agama Islam itu ternodai dengan perilaku umat Islam. Kenapa? Ya itu tadi, karena Islam itu agama yang sakral, agama wahyu itu benar. Tapi menjadi masalah itu kan orang-orangnya. Maka jangan disamakan antara Muslim dengan Islamnya. Itu repot nanti. Ya Muslimnya itu ya pasti pribadi masing-masing. Kalau kita perlu Islam itu memahami namanya fikih lingkungan itu. Ya sehingga bagi kita itu bicara Islam itu bukan hanya sekedar sholat, tapi bagaimana seluruh lini kehidupan kita Islam punya konsep, ya Islam punya konsep. Kadang habis ngaji pakai nasi bok, ya kan? Nasi nanti boknya itu dibuang sembarangan, tidak pada tempatnya, itu kan problem kita. Padahal belum dari masjid loh. Toilet masjid udah bagus-bagus. Nanti ketika perilaku muslimnya, nanti buang kotoran di situ, buang plastik, buang macam lah, maafin, buang pembalut sembarangan, ini kan jadi problem. Padahal kita mau ibadah itu. Makanya kadang begitu. Kalau di tempat kita ini cakep nih masjidnya, toiletnya, kamar mandinya juga bersih. Karena saya yakin orang-orangnya itu mengamalkan kayak Islam itu. Ibu, jadi seperti itu. Karena masjidnya bersih, toiletnya jorok, segala macam. Ini sebenarnya itu jadi PR bagi kita semuanya. Sehingga itu tadi ingat, kaidah fikih yang keempat, kemudaratan harus dihindarkan. Mudarat bagi diri kita ataupun mudarat bagi orang lainnya dalam segala hal. Makanya nanti pada nanti coba dibuat materi, Ustaz, materi yang berkaitan tentang fikih lingkungan itu penting. Cari narasumber bagaimana Islam itu punya konsep lingkungan itu harus bersih, harus dijaga dengan segala baik. Karena sudah dijelaskan di Al-Quran, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, dengan ulah tingkah laku manusia. Itu Danau Toba itu di Sumatera Utara itu dulu cakepnya luar biasa itu. Airnya biru Pak. Kalau kita ke sana itu dulu ya, itu kalau lihat ke bawah itu masih bisa kelihatan. Sekarang sudah enggak. Itu tadi banyak pencemaran segala macam. Ini jadi problem bagi kita. Ya, mau ke masjid naik motornya pakai apa? Yang bunyinya itu kan jadi kadang kita lucu kan. Ini melakukan suatu perbuatan tapi tidak berdosa. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini uraian secara sederhana tentu ya, berkaitan atau bisa ini menjadi perenungan bagi kita semuanya bahwa hidup itu gak usah berkata udara, perilaku hidup itu harus sehat. Ya itu tadi, bagaimana hidup itu jangan sampai memudaratkan bagi orang lain atau bagi kita. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, penjabaran kaidah fikih yang keempat tadi, kemudaratan harus dihindarkan. Monggo kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Terkait tentang kajian kita hari ini, yaitu kaidah fikih. Ini baru fikih yang belum kita masuk ke usul fikih. Baik, tadi ada beberapa penyampaian dari guru kita. Apa ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan terkait materi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mengenai ilmu fikih tadi yang pertama-tama yaitu mengenai keraguan antara tadi wudunya ada batal atau belum. Kemudian Pak Ustaz kan asalkan tidak mencium tahu. Yang dimaksud tidak mencium tahu itu yang bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya.
Jadi gini Bu, yang sering ragu itu kalau kita sudah berwudu, kita sudah buang angin atau belum? Sudah kentut atau belum? Maka kata Nabi, kalau kita belum kedengaran suara buang angin atau kecium bau buang angin, maka itu belum batal. Gitu Ibu, buang angin ya. Jadi yang sering kan seperti itu ragunya. Ya, kalau yang melakukan yang termasuk membatalkan itu kan ada 5. Buang air BAB ataupun buang air kecil itu kan itu kita bisa tahu lah. Kemarin tadi baru melakukan itu kan masih batal. Tapi sering kejadian tadi kan buang air belum ya. Maka kan lebih selama tidak kecium bau langsung buang bau angin tadi ataupun kedengaran suara angin buang angin tadi, maka itu dianggap belum batal. Itu bagian. Ada lagi silakan. Baik. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya tadi tentang kaidah yang kedua ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kami mempunyai seorang ibu yang sudah sepuh ya, untuk kegiatan ibadah, sholat gitu ya, semua itu di tempat tidur ya. Apakah ada kemudahan ya bagi seorang ibu, karena memang untuk sholat itu sudah agak susah ya, kemudian juga mungkin lupa ingat ya, usia sudah 82 ya. Jadi apakah ada kemudahan mungkin di kosor ya, seperti itu Ya, jadi tadi sudah dijelaskan di kaidah tadi, kesulitan mendatangkan kemudahan bisa dikembangkan dalam case ketika kita sudah lansia ya. Lansia memang dari sisi usia dan segala macam, sehingga mau melakukan amal ibadah seperti sholat contohnya itu tidak bisa seperti biasa. Nah, maka tentu itu dibutuhkan orang yang untuk membimbingnya satu. Karena kalau nggak diingatkan dia lupa itu. Karena maaf ya, namanya sudah tua. Zuhur 4 rakaat, 2 rakaat pun selesai ya. Belum begitu ya. Itu karena memang seperti itu. Itulah memang kalau sudah tua. Maka seperti itu banyak keringanan. Termasuk bolehkah dia menjamak dan qasar? Kalau memang terasa sulit, memang dia tidak memungkinkan untuk zuhur seperti biasa, maka boleh saja menjamak dan qasar. Tapi catatannya memang itu menjadi hal yang sulit. Kecuali kalau malas, saya itu lagi cerita. Kalau malas itu nggak ada slotnya di situ ya. Jadi seperti itu Ibu. Yang terpenting bagi kita sebagai anak dan segala macam, tanggung jawab kita dalam rangka mengasuh orang tua itu ya diingatkan saja. Nah, karena mereka itu lupa Bu. Itu ada yang cerita sama saya, kadang sholat berjamaah katanya, makmumnya yang belakang itu tadi sudah lansia, zuhur ini dilihat loh, si ibu tadi sudah selesai sholatnya, kadang itu belum selesai gitu. Ya kadang itu kan itu di alam bawah sadar itu ya, itu bukan hal yang direkayasa. Tapi itu boleh banyak keringanan, termasuk nanti kalau memang tidak bisa berpuasa lagi, sudah dibayar fidyah saja. Jangan pula dipaksakan puasa dan segala macam ya. Kemudian nanti kalau untuk susah ya sudah, untuk bagaimana misalnya. Jadi seperti itu Ibu ya. Jangan sampai nanti menyusahkan yang sedang sakit ataupun lansia. Begitu Ibu. Ada Ibu lagi mau bertanya? Silakan Ibu, silakan. Ya ibu. Ibu. Ya. Udah sepuh ya, yang besar tua. Terus lagi sholat, misalnya kita tut begitu, apa lagi sholat, dan terganggu. Iya. Karena sudah itu tadi, karena kalau memang sudah tua ini semuanya longgar. Jadi begitu, gigi pun itu mulai dari longgar, kan ngomong kan begitu kan, macam banget. Karena ya jadi seperti itu. Nah Ibu sekalian, kalau memang kedengaran bunyi tadi, maka itu batal. Oke,
Maka caranya kalau memang untuk wudhu lagi kan sulit, ya sudah tayamum saja. Kalau nanti wudhu lagi repot itu, apalagi dengan usia yang sudah nanti 90-an gitu. Maka jangan sampai sudah sehingga boleh diganti dengan tayamum. Itu wajiban. Ya karena memang sering kejadian begitu, udah betul. Dia nggak karena itu tadi, karena alat yang kita punya itu sudah semuanya longgar. Ya ini yang kulit seharusnya ketat ya mulai longgar, pipi seharusnya ditarik begini sudah mulai beda. Jadi seperti itu ya manusia itu. Jadi gini Bu ya, kalau dia wudhu lagi sulit itu nanti, maka boleh dengan tayamum, gitu ya Bu. Yang penting soalnya jangan tinggal gitu. Ya jadi ganti dengan tayamum boleh. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ketika kita misalnya sedang di Raudhah itu wudhu kita batal, boleh nggak sih kan karena saking padatnya sayang nih kalau ninggalin Raudhah, akhirnya kita misalnya tayamum atau saya pernah lihat di IG jamaah itu wudhunya disemprot Ustaz pakai spray, itu hukumnya gimana? Ya boleh sih. Jadi gini, bahkan kalau saya lihat wudhu pakai disemprot itu satu itu hemat air juga itu. Kalau sekarang kan kita wudhu nggak banyak air, sehingga itu tadi israf itu. Kalau wudhu nggak basah semua itu kurang pas bagi kita kan gitu. Jadi wudhu yang hemat air itu dipraktikkan Nabi. Maaf, kalau Nabi itu wudhu dari air segini itu nggak habis tuh. Kita coba wudhu dengan segini. Bukan masalah Nabi itu dulu sulit air, bukan, tapi dalam rangka hemat itu tadi. Supaya itu tadi lingkungan itu sumber daya alam itu dipergunakan untuk dinikmati. Jadi cara wudhu kita itu ada yang salah, termasuk saya. Jadi begitu. Kalau wudhu yang untuk meminimal air, contoh air itu diletak pas mau basuh muka, air itu letakkan saja di air di wajah, tapi nanti meratakan itu tangan. Cukup nggak air sedikit itu? Air masuk diletakkan atau air ketika kita di keran itu letakkan air itu masuk ke badan ke tangan ini, setelah itu kita yang meratakan. Kalau kita kan nggak gini kan. Nah jadi begitu, makanya kadang boros kita pakai air. Ya basuh tangan juga seperti itu. Jadi kalau seperti itu Ustaz, saya pikir itu airnya nggak banyak. Termasuk pakai semprot tadi. Seperti apalagi di Raudhah kan. Nah kalau kita batal wudhu lagi keluar masjid, waduh itu nggak akan mungkin. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu, kalau memang nggak bisa seperti itu, tayamum saja juga masalah. Tayamum gimana Ustaz? Gimana bisanya? Kalau memang nggak bisa juga, ya sudah sholat saja tanpa wudhu, tanpa tayamum. Karena memang tidak memungkinkan lagi. Jadi seperti, tapi jangan di masjid ini, di masjid Anur. Nah, itu karena malas ini itu, jadi seperti itu. Jadi kalau pakai semprotan itu justru airnya dikit itu. Bisa nggak dipraktekkan kalau pakai semprot kan? Pakai semprotan, tinggal putar aja. Itu sedikit air. Kalau kita kan enggak. Wah itu kan. Karena kita sudah terbiasa itu satu. Yang kedua, karena kita memang mungkin karena kita berpikir air tidak sulit. Bukan masalah tidak sulitnya, tapi kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang israf. Israf itu berlebihan. Jadi gitu Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Ada banyak itu kalau di IG, di YouTube segala macam supaya gitu. Kita kan enggak. Makanya sebenarnya kalaupun itu pakai wudhu itu bukan pakai keran ya, pakai air, air yang ada di keran. Makanya yang cakep itu kan air sudah kena ke tangan, udah keran itu matiin. Itu kan kalau seperti itu nggak banyak nggak pakai air itu. Putar keran dikit, tinggal gini kan. Ustaz kurang puas, nah itu kita bicaranya kurang puas. Harus banyak air itu ngocor segala macam. Jadi gitu Ibu ya. Ya seperti itu. Gitu Pak. Ada lagi terakhir sudah syukur. Ya. Kita misalnya di acara aksi demo misalnya, kan kita misalnya dalam kondisi banyak orang nih. Saya mau bertanya tentang kalau misalnya kita pada waktunya tiba sholat,
Tapi ingat ya bahwa ketika ada mudah jangan dipermudah. Sehingga kita mudah-mudahan aja asal-asal. Tentu sebisa mungkin harus diusahakan supaya kita harus bisa bersuci dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk. Tapi biasanya kalau hanya sekedar demo, saya pikir itu bisa disiasati. Itu tadi caranya, bawa air sendiri. Itu tadi pakai air yang semprotan itu tadi, yang biasa kita untuk menyetrika baju itu kan. Oh, udah bawa itu aja. Ibu biasa demo ya udah. Oh, iya, bagus. Jadi seperti itu. Jadi antisipasinya gitu aja. Atau kalau memang nggak pakai semprot, pakai botol aqua itu. Bukan promosioner, promosioner. Itu aja bisa, itu disiasati bisa. Jadi caranya seperti itu. Jangan langsung kita nggak usah wudhu. Jangan. Nanti repot jadinya. Itu biasa disiasati. Iya, betul. Jadi sekarang solusinya iya, solusinya begitu. Caranya supaya kita nggak repot-repot lagi. Jadi kita seperti itu ya udah. Dispor. Saya pikir bisa. Itu Bu ya solusi. Cukup ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon dikasih kesimpulan dan ditutup dengan doa Ustaz. Ya, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah kaidah fikih yang keempat adalah kemudaratan harus dihilangkan, harus dihindarkan. Maka hidup jangan melakukan kemudaratan bagi diri kita ataupun kemudaratan bagi orang lain. Kaidah fikih ini menjadi satu hal yang sangat apresiasi Allah kepada kita, bahwa Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat cinta kepada kita, sehingga setiap hal yang mudarat bisa mendatangkan kemudahan, bahkan bisa merubah hukum yang haram menjadi halal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.